Salam Pustaka, kembali di ruang pas buku. Pada kali hari ini kita akan yang menarik karena berjudul Misteri Akhirat. Kita akan mengupas buku kali ini bersama Kak Rani Forani. Salam Kak Rani, apa kabar? Halo Kak, selamat malam. Kabar baik, puji Tuhan. Kakak apa kabar? Puji Tuhan, jadi Kak Rani ini tinggal di Wonosobo, asal dari Banjar. Dan Kak Rani juang GERD. Nanti bisa tanya-tanya langsung dengan Kak Rani di lain kesempatan tentang GERD. Nah, pada kesempatan ini kita akan tanya-tanya tentang menarik karena pas tentang kematian, ya. Satu kata kematian ini merupakan satu hal yang semua orang pikirkan, tetapi tidak semua untuk membicarakannya. Tapi kita akan bicarakan kali ini karena ada satu pengharapan dari buku ini. Ketika kematian itu banyak ditakuti, tetapi justru dari buku ini kita akan melihat satu pengharapan masa depan yang lebih indah daripada apa yang kita takutkan. Nah, saat ini kita menjalani hidup dengan menghindari kematian. Ya, meskipun kita mengetahui hari-hari ini kita melihat atau mendengar banyak kematian karena wabah COVID, dan kita tidak senang ketika kematian itu mengambil seseorang dari kita kasihi. Bahkan juga orang yang dekat dengan kita, tetangga kita bahkan, kita sedih mendengarnya ya. Tapi bagi hampir semua orang, kematian ini merupakan misteri dan itu menakutkan. Nah, kabar baik ya dari majalah kita akan dihiburkan dan diyakinkan dengan kita. Ini juga mengejutkan juga buat Kak Rani yang telah membacanya ya. Jadi Kak Rani baca buku ini, kira-kira dari buku ini sebenarnya ya, ini tebel nggak sih kalau kita mau baca buku ini? Ada kalau mau baca buku itu berapa halaman, berapanya, seperti itu Kak. Ya, pertama-tama aku merasa bersyukur sekali bisa menemukan buku ini karena buku ini bisa memotivasi saya, bisa menginspirasi saya, dan yang paling penting bisa menguatkan iman saya. Gitu. Jadi buku Misteri Akhirat ini lebih tepatnya mungkin majalah ya. Ini penulisnya ada 3 orang. Penulisnya di sini ada 3 orang di sini. Nama penulisnya yaitu Curtis Retenor, Cosmin Ritivo, dan Laurie Leon. Dan di sini tidak dicantumkan penulisnya dari negara mana, hanya dicantumkan namanya saja. Jadi buku ini benar-benar mengupas detail tentang kebenaran dari pengharapan apa yang harus kita miliki setelah pergi dari dunia ini gitu. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi menarik sekali karena pada akhirnya untuk siapa aja yang membaca buku ini itu bisa memiliki pandangan yang jelas, bisa melihat detail gambaran yang jelas tentang kehidupan setelah kematian gitu. Kalau selama ini kita dari baik pengetahuan itu didapat dari agama manapun juga, pasti diterangkan kalau setelah kita meninggal itu kita akan menghadapi kondisi dan yang kemungkinan besar karena kita adalah umat yang berdosa ya di dunia ini, kita banyak melakukan dosa, jadi kita takut gitu, pasti kemungkinan besar iya kita bakalan masuk ke neraka kayak gitu. Dan untuk orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran atau orang-orang yang di luar sana, biasanya mereka memiliki persepsi konon kalau sudah pergi dari dunia ini, sudah meninggal, itu dosanya akan ditimbang-timbang gitu Kak. Jadi nggak bisa langsung masuk ke surga, tapi
even masuk ke neraka itu nggak untuk selamanya, nggak bisa terus-menerus di selamanya. Jadi mereka punya tanggapan, oh ya udah di neraka itu hanya untuk beberapa waktu saja gitu, sampai dianggap dosanya itu sudah habis, maka layak masuk ke surga. Itu pemahaman mereka seperti itu gitu. Dan ternyata kalau kita pahamin dengan lebih terbuka lagi, apa iya Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang seperti itu? Logika saya mengatakan itu nggak konsisten banget ya gitu ya. Berarti tidak perlu ada hukuman juga sih sebenarnya kalau misalnya kita mau menghukum dosa dengan setengah-setengah. Kita lihat akibat dosa itu dampaknya itu luar biasa. Akibat Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dunia ini berpotensi mengalami kehancuran. Kalau Yesus tidak lahir, kalau Yesus tidak hadir di dunia ini, maka dosa itu sangat tidak mungkin dikendalikan gitu. Jadi risiko atau dampak dari keberdosaan ini sangat besar. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak mengambil tindakan yang tegas, di mana tertulis dalam Alkitab dan di sini juga dituliskan dengan sangat detail dan jelas bahwa neraka atau penghukuman itu kekal. Jadi ada saatnya ketika masa itu datang, yang salah ya konotasinya tetap salah. Jadi tidak ada kompromi untuk dosa sejak kita tinggal di dunia ini. Jadi buku ini membuat pembacanya dapat memiliki harapan yang lebih spesifik ya Kak, harapan yang lebih spesifik. Jadi itu adalah kematian dan kita tidak pernah sampai di sana, kita belum pernah mengalami kematian. Masa iya seperti ini, seperti itu gitu kan. Tapi di dalam buku ini diterangkan dengan sangat jelas dan sumber pengetahuannya itu juga tidak hanya dari satu oknum aja, tidak hanya dari satu agama saja, tapi dari banyak sekali yang bisa menjadikan padu padan sehingga pengetahuan ini benar-benar sebegini adanya, jelas gitu sih Kak. Oke, jadi kalau kita lihat di sini buku ini kan diterbitkan oleh iya betul. Dalam bahasa Indonesia dan didistribusikan oleh Amazing Fact Indonesia. Dari Amazing itu Dodge Bachelor dari Amerika. Kalau kita bisa cek Amazing Fact Indonesia, bisa di searching juga di internet untuk lebih nanti buku-buku apa aja yang mereka distribusikan, kita tanya mereka. Nah, tetapi untuk mengupas buku ini tadi Kak Rani juga sudah sampaikan bahwa ada banyak juga dipaparkan orang-orang yang cukup terkenal, orang-orang ateis pun anggapan tersendiri tentang itu kan, seperti Steve Jobs itu kan di halaman 4 itu bilang seperti ini. Ini di kalimat 6, sebelum ia meninggal, ia pernah berkata seperti ini, tidak ada orang yang mau mati. Bahkan orang yang mau ke surga tidak mau mati dahulu, ya kan? Kita juga semua mau ke surga, tetapi kalau disuruh mati dulu, sepertinya kita pun akan enggak saya mau mati gitu ya. Tetapi kata Steve Jobs, kematian adalah akhir kita semua. Tidak ada seorang yang akan lolos daripadanya. Dan demikianlah karena kematian sang penemuan terbaik dari kehidupan. Bahkan kematian itu adalah penemuan yang terbaik, bukan hal-hal yang dia pernah temukan. Bahkan ya produk Apple yang dia pernah temukan, dia bilang kematian itu bahkan penemuan yang terbaik. Itu kata Steve Jobs. Dilanjutkan, itu adalah menyingkirkan yang tua untuk memberi tempat kepada yang baru. Itu teman bisa nanti baca sendiri. Ya. Lanjutkan gini, tetapi kalau kematian adalah satu pemikiran yang begitu hebat, mengapa begitu banyak orang yang melawannya ya? Jadi
Steve Jobs ini tampaknya hebat, tetapi tidak ada satu orang pun yang istilahnya mengaminkan ya, atau lebih banyak melawan lah istilahnya dari quote ini ya. Nah itu salah satu anggapan ya atau pendapat dari seorang yang terkenal yang kita menggunakan produk-produknya. Ada juga aktivis politik lain yang juga bilang tentang itu arti kematian banyak. Nah, agama dibilang dari banyak agama atau denominasi pun juga memaparkan pendapatnya ajaran kematian. Nah, kita akan bingung sih sebenarnya dengan banyak pendapat, dengan banyak ajaran yang akhirnya membingungkan kita. Ini mana yang sebenarnya kita mau pegang, mau kita ini. Nah, kabar baiknya buku ini memaparkan mana yang akan menjadi iman kita, dan barang siapa yang percaya dengan kitab suci ini akan melegakan karena buku ini menjawab semua pertanyaan yang saat ini orang tanyakan tentang kematian melalui dasar-dasar kitab suci atau tulisan yang diilhamkan. Jadi kalau kita percaya bahwa tulisan-tulisan itu diilhamkan untuk kita, itu artinya menjawab semua yang menjadi kegelisahan kita, terutama tentang kematian. Nah, Kak, kira-kira apa sih yang terjadi ketika seseorang mati? Buku ini menjawabnya seperti apa ya? Itu Iya, Kak. halaman 7. Kita coba buka di halaman 7 ya, Kak ya. Iya, kalau misalnya kita kembali ke paradigma umum, ke tanggapan orang-orang pada umumnya gitu, konon katanya kalau kita sudah mengalami kematian, maka sebagian orang mengatakan begitu kita sudah dikubur nih jasadnya, akan ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang di sekitar kita, kayak misalnya dihantuin, jadi arwahnya gentayangan, kayak gitu. Apakah seperti itu? Jadi di buku ini dijelaskan bahwa, dan di sisi lain aku juga ingin menjelaskan juga ya Kak, tentang gimana karena kita sangat sulit untuk menerima kematian itu atau ditinggalkan orang-orang yang kita cintai karena setelah mereka pergi dari dunia ini, sebagian besar orang di Amerika percaya dengan spiritisme gitu. Jadi mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh kayak memanggil-memanggil roh-roh kayak gitu supaya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Tapi di sini ditegaskan dengan sangat jelas. Jadi dari mana kita berasal? Di sini ditegaskan adamah adalah debu atau tanah. Itu adalah asal muasal atau kondisi ketika Adam hendak diciptakan. Lalu ditambah pasti teman-teman sudah tahu, kemudian Tuhan menambahkan neshamah ya, yang artinya adalah nafas hidup, sama dengan jiwa gitu. Jadi yang enggak aku pahamin selama ini Kak, aku pikir jiwa itu sesuatu yang terpisah. Jadi ada aku, ada Rani, tapi di sisi lain ketika aku mengalami kematian, maka si jiwa itu kayak terpisah dari raga aku. Aku pikir seperti itu gitu. Jadi sangat menarik sekali buku ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pada dasarnya kita dengan jiwa kita adalah satu. Jadi konsepnya adalah debu, tanah, ditambah nafas hidup sama dengan jiwa. Jadi ketika orang sudah mengalami kematian, ditegaskan, ya tubuh kembali menjadi tanah, dan artinya kematian itu diungkapkan di dalam Alkitab berulang-ulang, bahwa akhirnya ketika kita meninggal itu disebut dengan sedang tertidur, gitu. Dan kita akan dibangunkan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Iya, jadi kalau kita kalau dipaparkan akan meninggal, maka tubuhnya kembali ke debu, jiwanya tidur ya. Dan kalau tidur, yang tidur pulas, dia tidak akan tahu apa-apa ya. Jadi di sekitarnya terjadi apa-apa, kalau orang tidur pulas kan orang nggak ngerti, bahkan bisik-bisik pun kalau tidurnya diartikan
kematian itu seperti tidur, dan bahwa akan ada kebangkitan datang yang kedua kali. Dan menariknya, ya Kak, pada saat kita sedang tertidur, itu kan kita kan merasakan, kita kan membayangkan bahwa ya, oke, kita sedang tertidur gitu. Tapi yang kita tahu selama ini kadang-kadang melenceng jauh gitu kan. Jadi pada waktu kita dibangkitkan nanti, masih banyak orang yang berpandangan juga, aku juga sempat berpikir-pikir, mungkin nggak sih gitu kan, yang akan dibangkitkan adalah jasad aku sendiri seutuhnya. Aku pikir ya sudah kembali menjadi tanah, selesai. Terus yang akan masuk ke dalam surga itu lebih aku, atau tapi sesuatu yang bukan aku gitu. Jadi mungkin seperti mungkin roh atau jiwa gitu. Konsepnya masih acak dan gak karu-karuan gitu. Jadi di sini kita benar-benar sebagai umat yang benar-benar ciptaan yang benar-benar dimanja, disayang sama Sang Pencipta ya, sama Tuhan ya. Karena ketika kita bangkit dari kematian, itu seutuhnya adalah diri kita, aku sebagai Rani, kakak sebagai kakak gitu kan, diri kita gitu. Jadi bukan hanya bayangan-bayangan rohnya atau jiwanya atau konsep yang baru, itu nggak seperti itu. Identitasnya ya sebagai aku yang sekarang ada di dunia ini gitu. Itu luar biasanya tuh seperti itu. Jadi ketika kita mengimani bahwa yang akan terjadi sedemikian rupa, aku merasa hidup ini kematian adalah solusi gitu untuk sebuah kehidupan. Amin, puji Tuhan. Istimewanya Tuhan itu mengasihi kita sehingga identitas kita, kepribadian kita, ciri khas kita itu tidak akan hilang ketika suatu kebangkitan nanti besar, kebangkitan besar ketika Yesus datang. Ciri khas kita ini tidak hilang, tetapi yang hilang adalah tubuh kita yang diubahkan dari segala kecacatan itu dipulihkan. Tetapi saya nanti akan cari siapa Kak Rani, siapa saudara saya yang lain. Dari buku ini dijelaskan tentunya. Ada banyak sekali pertanyaan mungkin teman juga tanyakan, dan buku ini dapat menjawabnya. Dikatakan kematian tidur dan kematian itu sebenarnya adalah upah dari dosa. Itu semua ada dasar-dasar dari kitab suci dan dijelaskan di sini secara rinci dan sederhana sebenarnya, sehingga semua orang mudah dimengerti. Nah, kan ada juga ya seperti ilustrasi-ilustrasi tentang orang kaya dan Lazarus yang mungkin membingungkan. Di halaman 14 itu itu yang terakhir ya? Ini masih halaman 14. Itu kan ada hal yang membingungkan sehingga menjadikan sebagai doktrin tentang keadaan orang mati. Sebelum ke situ, aku ingin juga membahas yang ada di halaman 9. Di sini mungkin kita sebagai manusia juga berkecil hati, kita mungkin berpikir, mana mungkin sih kita bisa hidup lagi, mana mungkin sih kita bisa bangkit gitu. Memangnya seperti apa yang harus kita pahamin gitu. Di sini sebagai analogi, sebagai contoh nyata disebutkan beruang air yang kekal gitu. Di sini sebelumnya aku ingin membacakan di dalam Korintus 15 ayat 51-52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan dirubah. Dan terkait dengan ayat ini, apa iya, mungkin nggak sih, benarkah Tuhan benar-benar mampu, sanggup? Kita bisa mencoba memikirkan satu hewan ini disebut beruang air yang kekal gitu. Binatang tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air adalah makhluk yang paling kecil di dunia, tetapi mereka juga adalah yang paling tangguh. Makhluk hidup berkaki 8 ini dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim yang dapat dengan cepat membunuh hampir semua bentuk kehidupan. Mereka dapat bertahan pada suhu 458 derajat di bawah 0
Beruang air dapat juga bertahan menghadapi tekanan 6 kali lebih besar daripada tekanan di dasar laut yang paling dalam dan bahkan dapat bertahan terhadap radiasi ionisasi dalam dosis beratus kali lebih besar dari dosis yang mematikan bagi manusia. Makhluk kecil yang tangguh ini telah terekspos pada ruang hampa dan dapat bertahan tanpa makanan atau air selama lebih dari 30 tahun. Mereka hanya mengerut, namun setetes air akan menyegarkan mereka, dan itu membuat mereka hidup kembali. Ini adalah buat aku pribadi, ini seperti hadiah yang luar biasa sekali. Pengetahuan dari buku ini tuh benar-benar ngasih harapan. Aku sebagai orang yang pernah mengalami gangguan yang katakanlah anxiety disorder, juga GERD, gabungan lambung sama mental. Di situ biasanya gejala-gejala yang timbul itu pada umumnya orang akan mengeluhkan takut mengalami kematian. Tapi puji Tuhan ya Kak, biasanya pada umumnya orang-orang itu mengalaminya sekitaran 6 bulan lebih gitu. Tapi puji Tuhan aku bisa dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan aku sudah move on, sudah selesai, nggak bergantung lagi sama obat. Karena karena di situ sebagai orang yang merasa memiliki kebenaran, aku mencari Tuhan, aku bertanya sama Tuhan, aku ingin tahu keistimewaannya aku sebagai manusia itu apa gitu. Jadi tidak ada hal apapun di dunia ini yang paling membangunkan kita untuk memiliki semangat, dan rata-rata orang-orang yang anxiety ini memiliki ketakutan dan skenario pikirannya itu menciptakan pikiran-pikiran takut mengalami kematian gitu. Jadi puji Tuhan karena aku merasa Tuhan memberkati aku dengan segala pengetahuan yang bisa aku peroleh di situ, sehingga rasa semangat hidup aku lebih, dan itu membuat aku, memicu aku untuk lekas sembuh dari gejala GERD anxiety. Walaupun sekarang suka masih timbul sedikit-sedikit gitu, tapi karena aku sudah mengenalinya, sudah paham, aku akan dengan mudah mengendalikannya gitu. Jadi yang paling ditakutkan di dunia ini nggak lain adalah kematian, dan buku ini memberikan kita pengharapan dengan mengatakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Amin, puji Tuhan. Ternyata memberikan satu pandangan baru dan pengharapan baru buat Kak Rani. Dan itu pasti akan menambah semangat yang berbeda ya untuk menjalani kehidupan ini ya. Nah, Kak, sekarang nih, biasanya nggak jauh-jauh dari kematian itu pasti bahasnya surga dan neraka. Kita bahas neraka dulu deh. Gimana nih, dari buku ini pun juga dibahas nih bagian 3 ya, neraka. Dan nggak jauh-jauh pas. Gimana Kak? Apakah neraka? Jadi ya neraka gitu kan, sesuatu yang semua orang menolak untuk ada di situ gitu. Walaupun jangankan yang kita bayangkan sesuatu yang berat ya, kayak aku waktu masih kecil itu saya sering dapat cerita-cerita kalau sudah mati terus kemudian masuk neraka itu akan dibakar, ada siksaan yang pedih dan lain dan sebagainya gitu. Nah, tapi untuk kita bisa memahami itu, makanya buku ini sekalipun secara konteks fokusnya adalah mengupas tentang rahasia atau misteri tentang kematian, tapi di sini juga dijelaskan tentang dosa. Kenapa? Karena dosa itu sangkut pautnya dengan kematian itu sendiri kan upah dosa adalah maut gitu. Jadi untuk kita bisa memahami kematian ini, kita harus juga memahami apa itu dosa gitu. Jadi dengan kita membaca buku ini, kita akan menemukan identitas yang benar tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Bahkan kita akan mengerti ragam pengetahuan yang selama ini kita dapatkan, apakah benar ada neraka, apakah benar ada surga, dan ketika kita di neraka itu kondisinya seperti apa gitu. Mungkin kakak bisa menjelaskan lebih ini ya, karena ini kan berhubungan dengan di akhir zaman sebenarnya kalau kita bicara tentang neraka gitu. Tapi kalau selama ini kita harus patahkan tuh pengetahuan-pengetahuan tentang neraka yang ada setelah orang mengalami kematian, terus fasenya, terus kemudian ada di alam neraka. Itu kita harus sebagai orang-orang yang tahu kebenaran harus berjuang untuk mengalahkan mematahkan pengetahuan itu, karena itu salah. Kalau kita gali-gali juga itu nggak akan sinkron dengan alasan kenapa dosa itu ada gitu. Jadi makanya aku tertarik banget untuk selalu
membahas lebih jauh tentang dosa ini gitu, dan buku ini juga memaparkan akibat dari dosa itu apa gitu. Jadi kita harus melihat ke belakang ketika Lucifer itu membujuk Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Di situ Lucifer memiliki satu catatan, karena manusia memiliki satu hukum, maka dia menjadi objek sasaran yang tepat untuk dibujuk, untuk dijatuhkan ke dalam dosa, supaya dengan begitu akan ada pertentangan gitu. Dan di situ yang Lucifer lihat juga manusia ini kan lemah gitu ya pada dasarnya gitu. Jadi dia akan kembali menjadi tanah. Itu Lucifer tahu itu gitu. Jadi yang menjadi misi Lucifer adalah Adam, Hawa, dan juga keturunannya harus mengalami kematian gitu. Nah, Tuhan memiliki satu visi bagaimana caranya untuk menggagalkan kematian ini, dan satu-satunya kejadian yang membuat Lucifer sempat gemetar itu ketika Yesus menyerahkan nyawanya di situ kan gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang neraka gitu ya, khususnya neraka yang dialami orang setelah mengalami kematian, itu untuk kita bisa tahu jawabannya, kita harus kembali untuk mengetahui dosa itu manifestasinya apa. Dosa itu tuh konotasinya itu apa gitu. Jadi dosa itu pengaruhnya apa? Dengan kita mengetahui seperti itu, terus kemudian kita bisa membedakan bagaimana dosa dan kesucian itu sangat berseberangan, maka akan dengan sendirinya setuju untuk sepakat dengan catat tulis yang tertulis dalam Alkitab bahwa neraka adalah sesuatu yang tidak ada ketika orang baru mau mati, tapi ada ketika di akhir zaman ini, di masa penghakiman, masa 1000 tahun. Ya, akhir masa 1000 tahun baru membakar ya istilahnya. Jadi iya, bahwa nanti kamu mati sekarang langsung masih berdosa, kamu langsung masuk dibakar gitu ya, sesuai dengan dosamu. Buku ini menjelaskan kitab suci, menjelaskan didalamkan Roh Kudus oleh Tuhan, menarik pikiran kita bahwa ketika orang mati tidak akan langsung, karena neraka akan ada setelah masa 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun adalah masa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali di atas awan-awan, kemudian terjadi kebangkitan, dan semua orang yang mati dan yang masih hidup pada waktu Yesus datang itu akan diangkat bersama-sama di sana, dan akan ada waktu 1000 tahun, ada masa 1000 tahun, orang-orang yang menerima Tuhan, yang menerima pertobatan, akan ada masa tahun penghakiman, dan setelah akhir masa 1000 tahun itu akan Yerusalem turun ke bumi ini, dan akan ada kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan kedua ini adalah kebangkitan orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima Tuhan, yang menyangkal, yang di pihak Lucifer. Dia akan bangkit menyerang Yerusalem baru di mana orang-orang itu, tetapi kemudian api Tuhan yang akan menghanguskan mereka, yang akan menjadi neraka buat mereka, tobat hidupnya, setelah hidupnya. Nah, seperti itu yang akan dibahas atau akan dijelaskan di buku ini secara detail, akan menjelaskan dari ayat satu ke ayat yang lain mengenai pokok-pokok tentang kematian, pokok-pokok tentang neraka, dan masa setelah akhir dari neraka selesai. Nah, neraka ini kan tidak selama-lamanya terusan akan menyiksa orang. Karena saya pikir Tuhan itu, dia tega sih melihat ciptaannya, meskipun ciptaannya ini tidak mau bertobat. Masa iya dia dengan menyiksa makhluk yang diciptakan itu sengsara selama-lamanya. Buku ini tidak menceritakan seperti itu. Justru kita melihat kasih Tuhan begitu luar biasa, sehingga neraka itu ada sebagai bentuk karena api dari neraka itu dibilang justru sebagai bentuk, karena seperti kalau kita
menyalakan api untuk membakar satu kertas, gitu. Kertas, kemudian api ini akan padam ketika kertas ini benar-benar hangus. Jadi, buku ini akan menjelaskan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa neraka itu tidak akan pernah ada terus menerus, tetapi ketika semua sudah dihanguskan, sudah mendapatkan bagian untuk dihanguskan, maka api itu akan berhenti. Dan api itu pun ada di bumi ini kan ya, menurut buku ini pun tentu berdasarkan dengan ayat-ayat kitab suci. Jadi pernah tergambar dalam pikiran kita, karena dari sejak kecil katakan neraka itu seperti ini yang menakutkan, yang nanti kamu akan terbakar terus nggak habis-habis, terbakar lagi. Saya kira Tuhan tidak akan sejahat itu ya, karena hatinya penuh kasih sehingga Dia memberikan waktu yang jangka waktu yang begitu panjang lebar untuk pertobatan kita. Kalaupun orang mau bertobat pun, kalau dia pun orang itu memilih untuk hidup dalam kejahatannya bersama sifat-sifat Lucifer, Tuhan pun menyediakan satu solusi, ya sudah, binasa bersama dosa-dosa itu kan. Seperti tadi prinsipnya bahwa upah dosa adalah kematian. Jadi segala sesuatu yang kita terus melekat kepada dosa, ya kita akan dalam kematian, dalam penghangusan, dalam pembersihan neraka. Ya, jadi ini ada tambahan dari Mazmur 379 ya Kak. Di sini kan di Mazmur 379 dikatakan, dan biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Lalu di Mazmur 104:35 Yesus menjelaskan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Sementara di Amsal 24:20 dituliskan, Daud menulis, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi ketiga ayat tersebut mendorong satu pengetahuan dasar kita untuk menyikapi apakah neraka itu ada apa enggak. Jadi di sini dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan mengambil sikap yang jahat akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Gitu. Tidak ada proses untuk kakak akan 1000 tahun aja di neraka, terus kemudian setelah di tahun yang ke 1001 tahun sudah selesai, lalu berpindah ke surga. Itu konyol. Itu nggak ada. Karena Tuhan pasti juga tenang. Dan juga akan menjadi pengaruh yang buruk juga untuk kehidupan di dunia ini. Kalau misalnya kita semuanya mengimani neraka itu sifatnya sementara, maka aku sebagai manusia akan berspekulasi, ya udah deh Kak, aku mau berbuat dosa aja, enak, senang, dan lain-lain. Intinya kan nanti aku kalau udah di neraka kan aku bayar. Habis itu kemudian juga aku bakalan ke surga kok. Seperti itu. Jadi makanya kita harus mematahkan pengetahuan-pengetahuan tentang kok ada neraka dalam konteks yang sementara waktu. Sementara Tuhan menjelaskan berulang-ulang di Alkitab kematian yang sifatnya untuk selama-lamanya untuk orang berdosa berarti dilenyapkan gitu. Tidak ada kompromi. Jadi ingin jadi tidak tapi memang tidak satu titik dosa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya selama kita masih hidup adalah kesempatan untuk kita bisa mengikis sedikit demi sedikit kecenderungan kita berdosa. Sampai benar-benar kita dilihat oleh surga patut dan matang di hadapan Tuhan, dan kita layak untuk mendapat pemeteraian untuk menjadi bagian dalam kehidupan di surga di dunia baru. Tadi kan kalau tadi saya sudah bilang saya sebut Yerusalem baru, yaitu satu kota yang Tuhan sendiri sedang siapkan. Itu ada di bagian 4 di buku ini. Nah, setelah Yerusalem baru yang sementara disiapkan di surga itu nanti akan turun ke dunia ini. Nah,
setelah nanti pembersihan dengan api neraka itu di bumi ini akan benar-benar disapu bersih. Istilahnya kalau misalkan babat alas itu kalau paling cepat itu kan memang orang biasa gunakan api untuk membersihkan ya, untuk membersihkan. Nah, demikian juga api neraka ini akan membersihkan lahan baru lahan yang sudah tercemar ini dengan dosa ini, dengan orang-orang yang suka dengan dosanya ini, yang nggak mau lepas dari dosa ini kan benar-benar dihanguskan dengan api neraka ini, dimurnikan sehingga itu jadi pupuk lah istilahnya ya. Dosa-dosa itu pupuk karena memang sudah tidak akan ada lagi bekas-bekas dosa itu ada di tanah di bumi ini, dan Tuhan memperbaharui itu menjadi dunia yang baru, tubuh baru tadi dibilang, sukacita kekal, dan Yerusalem itu disebut sebagai kota kudus. Nanti juga akan jadi buku ini memaparkan satu keindahan, satu pengharapan ketika api neraka itu sudah membersihkan dunia ini, ada satu kehidupan baru yang akan ditinggali, akan dinikmati oleh orang-orang yang selama hidupnya telah mengorbankan banyak dirinya untuk melawan pencobaan atau melawan ujian dosa-dosa, supaya sekiranya dosa kecil pun bisa ditolak, sehingga akhirnya didapatilah satu jiwa itu di hadapan Tuhan dan layak untuk menerima. Gitu. Ada tambahan lagi? Iya, ini masih berhubungan dengan pemahaman kita tentang neraka. Di sini aku bacakan aja yang judulnya kata-kata neraka gitu. Mari hilangkan beberapa kebingungan tentang kata neraka dalam terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab. Kadang-kadang kata Ibrani Sheol dalam Perjanjian Lama dan kata Yunani Hades dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai neraka, seperti yang ada dalam versi King James. Tetapi banyak versi-versi modern menghindar dari menerjemahkan kata-kata ini sebagai neraka karena Sheol dan Hades tidak berbicara tentang satu tempat pembakaran dan siksaan. Banyak versi menggunakan Sheol dan Hades untuk menjelaskan tempat di mana baik yang benar maupun yang jahat menunggu hari kebangkitan dan penghakiman. Kubur, tempat orang mati, kedalaman. Kita telah temukan di bagian 1 bahwa orang mati tidak memiliki kesadaran sementara di dalam kubur. Jadi intinya di sini dalam Perjanjian Baru, satu kata Yunani yang lain, Gehenna, telah diterjemahkan sebagai neraka. Istilah ini datang dari kata Ibrani Gehinom, yang berarti lembah Hinom. Lembah ini berada di sebelah selatan dari Yerusalem, dan pada suatu waktu adalah tempat di mana bangsa Israel mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa kafir. Di Tawarik 283, Nabi Yeremia meramalkan bahwa lembah ini akan dikenal sebagai satu lembah pembunuhan, satu tempat penghakiman. Sementara Yeremia 7:32 itu akhirnya menjadi satu tempat pembuangan sampah di mana binatang-binatang mati dan sampah dibakar. Yesus menggunakan lembah Hinom untuk menggambarkan api neraka. Ia mengingatkan dalam khotbah di atas bukit, siapa yang berkata, engkau bodoh, akan ada dalam bahaya api neraka. Kata-kata api neraka diterjemahkan dari api Gehenna. Tentu saja Yesus tidak maksudkan bahwa neraka berada di satu lubang dekat Yerusalem. Gantinya, api ini dimaksudkan untuk melambangkan api yang membakar pada penghakiman akhir. Jadi menghabisi keseluruhannya sampai ke akar-akarnya. Jadi neraka itu konteksnya seperti itu. Jadi dibakar yang seperti yang kakak bilang tadi, sampai habis, sampai ke akar-akarnya gitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik Kak, ada tambahan lagi sebelum kita yang ingin aku tambahkan, sebetulnya aku merasa excited banget, puji Tuhan banget, karena hobi aku yang selama ini hobi gitu ya Kak, hobi, dan membuat aku nggak pernah lengah, nggak pernah mau selesai untuk melakukannya. Mungkin passion aku, mungkin talenta aku, entah apapun itu, aku senang mencoba untuk menulis sebuah buku gitu. Dan
saat ini sendiri aku sedang berupaya untuk mencoba menyelesaikan, dan itu berhubungan dengan kondisi dunia ini dan juga dengan bagaimana kebenaran yang kita pandang selama ini gitu. Dan aku merasa excited banget, merasa puji Tuhan banget karena buku ini memberikan wawasan yang sangat kuat sekali, yang sangat detail, yang sangat membuat pembacanya itu akan memahami dengan jelas apa itu hidup, untuk apa kita ada di dunia, dan mengapa kita harus mengalami kematian, dan seberapa penting kita mengimani bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan. Jadi di dalam buku ini dituliskan, kalau misalnya kita hanya mendengar dari orang, misalnya di sini pendengar hanya mendengar dari aku, dari Kasoben, itu akan berbeda dengan ketika benar-benar membaca secara langsung. Karena ketika aku membaca sekilas-sekilas juga, dengan ketika aku membaca sepenuhnya secara pelan-pelan, menghayati, itu berbeda. Jadi dengan membaca buku ini baik-baik, kita benar-benar akan memiliki satu identitas yang membuat kita memiliki iman gitu. Dan yang ingin aku tambahkan adalah bagaimana konsekuensi keberdosaan itu gitu. Jadi di buku ini dijelaskan juga ketika kita dituntun untuk mengetahui apa itu neraka, apa itu surga, apa itu dosa, itu kita sedang dituntun untuk berjalan, untuk memahami seperti yang aku bilang tadi, identitas, untuk dan yang paling penting kita memiliki harapan. Nah, jadi ada dokter dan pendeta dalam buku semangat tetaplah bersemangat di sepanjang hidup Anda. Mereka bukan orang Advent, tapi pendeta ini menyimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki harapan itu seperti orang yang tidak memiliki oksigen. Jadi kehidupannya itu akan mudah pudar. Makanya orang-orang yang terkena anxiety juga sebenarnya mungkin itu berkaitan juga ke situ gitu. Kenapa? Karena ketika kita sudah mencapai usia di atas 25, kemudian mendekati 30, itu sudah transisi. Coba bayangkan ini dengan baik, teman-teman. Jadi kalau sudah di usia 30, bayangan kita ke depan apa? Itu tidak seindah ketika kita berumur 17 tahun. Lalu kita misalnya dikasih kesempatan untuk mencapai usia 40 tahun. Pada saat kita sudah mencapai umur 35 tahun saja, di sana mungkin masa-masa produktif kita ada, tapi 35 sampai ke 40 itu cuma 5 tahun. Dan bayangkan kalau kita sudah umur 40 tahun, di mana wanita akan mengalami menopause, di situ apalagi hormon semuanya berubah. Jadi kehidupan ini benar-benar kehidupan yang dipertanyakan. Untuk apa sih aku ada di dunia? Sementara dunia ini penuh dengan penderitaan. Aku terbatas. Even aku akan dilahirkan dari seorang Bill Gates, aku tetap aku manusia yang terbatas. Aku akan mengalami sakit, penderitaan, kematian, hujan, petir, dan lain dan sebagainya gitu. Jadi apa? Kita harus memiliki pengharapan dan kita harus mencarinya gitu. Jadi buku ini memberikan kita harapan, memberikan kita pemahaman, memberikan kita pengetahuan yang itu sangat dibutuhkan oleh semua jiwa gitu. Jadi selanjutnya yang paling aku tekankan adalah untuk siapapun teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, kita harus membimbing mereka untuk mengetahui apa itu dosa gitu. Jadi aku tertarik untuk mengupas bagaimana rumpun Abrahamik ada di dunia ini gitu kan, Islam, Kristen seperti itu. Dan rumpun Abrahamik ini memiliki satu sejarah yang sama, di mana sama-sama mengimani Adam dan Hawa ini pernah ada di dunia sebagai manusia pertama dan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi bagaimana kita akan menghargai Yesus kalau kita tidak pernah memandang dosa itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Tuhan gitu. Jadi bagaimana orang melakukan ritual keagamaan seperti sholatlah, puasalah, ke gerejalah, tapi di sisi lain tidak memandang dosa sebagai sesuatu yang tidak disukai sama Tuhan, sebagai sesuatu yang bahkan kejijikan bagi Tuhan. Pada prinsipnya dosa memang sesuatu yang menjadi pekerjaan Tuhan. Jadi si Lucifer ini, si setan ini bikin susah Tuhan sebenarnya ya gitu. Mengambil manusia ciptaannya untuk dijadikan katakanlah budak ya, budak dosa gitu kan. Gitu. Jadi tanpa Yesus itu kita nothing. Kita itu kalau dipikirkan kadang-kadang aku berpikir dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, ngapain sih Tuhan peduli sama manusia?
gitu ya. Kalau kemarin juga untuk buku yang kakak kirim ke Rani yang tentang melampaui imajinasi, di situ dijelaskan dengan detail tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di alam jagat raya ini dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di luar angkasa sana. Kita manusia nggak ada apa-apanya gitu ya, sangat kecil gitu. Jadi untuk apa Tuhan memperhatikan kita, untuk apa, dengan tujuan apa, atas dasar apa, dan itu kita hanya bisa pahamin ketika kita kembali melihat, memahami bagaimana pertentangan yang pernah terjadi ketika Lucifer itu mengambil satu keputusan untuk menjatuhkan Hawa ke dalam dosa. Jadi ya, buku ini memberikan harapan, pengetahuan untuk kita bisa menata hidup kita di dunia, walaupun aku pribadi masih merasa jatuh-jatuh, susah, sulit untuk menjadi orang yang Tuhan mau gitu. Tapi itu proses. Aku percaya pada akhirnya semua orang juga membutuhkan solusi supaya akhirnya jangan sampai masuk ke dalam api yang untuk selama-lamanya dilenyapkan. Karena ketika, seperti yang buku ini tegaskan, ketika kita dibangkitkan, ketika kita dibangunkan, kita akan seutuhnya menjadi siapa kita ketika kita di dunia. Aku akan mengenali teman-teman aku, sahabat-sahabat aku gitu, dan itu luar biasa sekali. Pengetahuan atau dokter dari manapun tidak akan pernah memahami bahwa semua ini adalah benar. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian ini menjadi semangat buat kita semua supaya memiliki satu buku. Karena nih ada satu buku tadi yang disebutkan yang melampaui imajinasi. Kapan-kapan kita bisa bahas ya dengan Kak Rani. Oke, siap. Ada teman-teman yang tertarik dengan buku ini secara gratis. Ada kesempatan satu saja untuk bisa mendapatkan buku Misteri Akhirat gratis. Bisa di bawah. Nanti juga akan posting dan juga bagi teman-teman yang berminat, kami gratis satu, bisa komen di bawah. Terima kasih sekali lagi Kak Rani sudah memberikan semangat. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, boleh kita tutup sesi ini, Kak Rani boleh berdoa untuk kita semua. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk membagikan kesaksian ini kepada teman-teman semuanya dengan mengupas buku Misteri Akhirat. Tuhan, sekiranya teman-teman yang mendengar di luar sana tertarik untuk memahami isi buku ini, supaya dengan memahami buku ini akan memiliki pengharapan untuk benar-benar dapat mencapai kehidupan yang kekal. Sekiranya Engkau terus memimpin kami Tuhan di tengah dunia yang berdosa. Sekiranya Engkau terus mengawal kami Tuhan, seperti janji-Mu Engkau akan beserta kami sampai kepada akhir zaman. Ampunlah dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rani. Lain dengan Kak Rani. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Amin.